Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salah satunya Allah memberikan kepada kita nikmat umur, usia dan waktu yang disediakan bagi kita semua. Dan ini sebagaimana kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, merupakan hal yang sangat berharga untuk kita isi dengan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah itu menjadi penambah rasa cinta kita kepada baginda, sekaligus membuktikan bahwa kita merindukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita terkadang perlu kita koneksikan dengan masa yang telah lampau untuk menjadi sebuah batu loncatan bagi program-program yang akan kita lakukan di masa yang akan datang di dalam kehidupan ini, atau untuk membuat sebuah perbandingan apakah waktu yang kita isi hari ini lebih berharga dari waktu kemarin, atau malah lebih tidak memberikan manfaat dan nilai-nilai yang positif bagi kita. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Tapi siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin dalam mengisi waktunya, maka dia orang yang merugi. Adapun orang yang lebih buruk hari ini daripada kemarin, maka dia orang yang celaka. Karena itu setiap tahun itu berulang. Kita refleksi apa yang telah terjadi bagi diri kita. Kalau hitungan itu tahunan, ada hitungan itu dengan paruh tingkatan perbedaan sebutan bagi manusia. Ada masa kanak-kanak, ada masa anak-anak, ada masa remaja, ada masa pemuda, ada masa orang
dewasa, ada masa tua. Ini masa-masanya jauh-jauh, 10 sampai 15 tahun perhitungannya. Karena itu kita mengenal ada hitungan 1 tahun, 1 windu 8 tahun, 10 tahun, kemudian ada hitungan abad, ada hitungan milenium. Jadi bagi kita setiap waktu yang diberikan adalah manfaat bagi kita, anugerah nikmat yang harus kita isi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke depan 1 pekan yang akan datang kita akan hadapi momen pergantian tahun untuk lebih maju ke depan. Kita akan tinggalkan tahun 1445 Hijriah dan kita akan memasuki lembaran baru, yaitu perhitungan 1446 Hijriah. Bagi kita sidang jamaah subuh dan pendengar di rumah, apa yang permulaan muncul di dalam pikiran kita bila kita berbicara tentang waktu yang berhubungan dengan perhitungan tahun Hijriah? Yang pertama muncul adalah setiap orang akan tahu itu, bahwa itu perhitungan kalender Islam, bahwa itu perhitungan sejarah Islam. Apabila berbicara tentang Hijriyah, berarti kita menghitung hari dengan perjalanan bulan. Hanya saja kita kenal secara umum, tidak kenal secara khusus. Maksud tidak kenal secara khusus, kadang-kadang kita tidak tahu tanggal berapa ini Hijriahnya, karena kita sudah terbiasa dengan perhitungan kalender miladiah. Kemudian yang kedua yang muncul di dalam pikiran kita ketika orang menyebut Hijriah adalah dia berhubungan dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kota Makkah menuju ke Yathrib, kota Madinah. Pada waktu itu ini sebahagian besar masyarakat sudah mengetahuinya, dan sebagian besar dari orang Islam, bahwa hijrah ketika disebut atau hijriyah ketika disebut berhubungan dengan hijrah, dan hijrah itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah. Padahal ada hijrah lain, hijrah menuju ke Habasyah. Itu ada 2 kali peristiwa itu terjadi. Ada hijrah Nabi ke Taif, tapi kemudian harus kembali lagi karena tidak ada penerimaan dari masyarakat kota Taif. Ke Abyssinia, ke Habasyah itu saja 2 kali itu. Kemudian ada hijrah menuju ke Mekah itu sendiri, hijrah orang-orang Al-Ansar, Aus dan Khazraj, dari kota Yathrib yang sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah ke kota Mekah untuk melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah. Malam Aqabah berjumpa dengan Rasulullah dan mengikrarkan keislaman dan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Ini hijrah juga.
Ada beberapa hijrah di dalam penyebutan kata-kata hijrah di dalam Islam saat kita menyinggung tahun hijriah. Tapi secara umum masyarakat menyebutnya hijrahnya Nabi. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan adalah bentuk penyebutan secara umum bahwa di dalam Islam ada hijrah, dan hijrah yang paling fenomenal adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Karena di sana ada unsur kewajibannya. Hukum hijrah waktu itu ke Madinah itu wajib. Sementara ke tempat yang lain seperti ke Abyssinia, Habasyah itu anjuran Rasulullah. Kalau yang tidak tahan, yang lemah, silahkan. Di sana ada raja yang akan memperhatikan siapapun yang berada di dalam wilayah kekuasaannya itu dengan keadilan. Tidak akan melihat dengan sebelah mata. Bila memperhatikan hak-hak mereka, tidak akan menerapkan hukum yang tidak berimbang. Siapapun yang punya kekuasaan kemudian akan diberikan tempat, sementara yang mereka rakyat jelata, orang-orang yang tidak punya tempat berpegangan secara politik, itu tidak diperhatikan. Ini raja di Habasyah tidak melakukan hal itu. Jadi hukumnya sunat karena anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah itu kewajiban. Bahkan ayat menyebutkan orang-orang yang tidak melakukan hijrah itu tidak menjadi tanggung jawab bagi orang-orang yang sudah hijrah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi sesuatu terhadap mereka, bila dianiaya misalnya. Nah, ini yang hadir di dalam benak kita ketika kita menyebutkan tahun hijriah. Satu pekan yang akan datang, hari Minggu atau hari Ahad depan ini, kita sudah masuk tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah atau hari Sabtu, dengan perbedaan sebagaimana kita berbeda dalam menghitung tanggal 9 Zulhijjah kemarin atau 1 Zulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melakukan hijrah ke kota Yathrib beserta dengan orang-orang Islam? Ada beberapa sebab. Pertama adalah peristiwa pembantaian terhadap umat Islam oleh orang-orang kafir, di mana keselamatan secara fisik dan keselamatan jiwa mereka secara menyeluruh, secara umum, itu tidak bisa dipertahankan lagi, tidak bisa dijamin dalam realitas kehidupan selaku manusia biasa. Tapi semuanya adalah jaminannya kalau secara spiritual itu kepada Allah. Mereka dibunuhi. Kalau kita lihat itu dalam sejarah, ada orang-orang yang permulaan memeluk agama Islam. Ada Abu Bakar Siddiq, ada
Miqdad, ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan ayahandanya, ayahanda daripada Ammar yaitu Yasir, dan beberapa orang lainnya yang telah memeluk Islam di awal. Nah, orang-orang yang memiliki kerabat dan keluarga yang punya kedudukan, ini mereka disegani atau tidak secara langsung diberikan siksaan maupun pembunuhan terhadap mereka. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dibela selain semuanya adalah penjagaan Allah, dibela oleh sukunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertahankan oleh pamannya Abu Talib yang sangat disegani di antara suku Quraisy. Maka Nabi pun terproteksi. Persentasenya itu nanti baru dibicarakan seberapa jauh proteksinya. Tapi orang-orang yang lemah, mereka tidak ada yang pertahankan. Jariyah, Sumayyah diikat pada 4 pilar lalu direntangkan kakinya dan tangannya, kemudian Abu Jahal membantainya dengan menusukkan tombak ke dalam kubulnya, ke dalam kemaluan Sumayyah ini. Bayangkan sampai tembus ke dalam perut. Dan ini adalah merupakan jatuhnya martir pertama di dalam dakwah perjuangan Islam, menjadi syahidah, orang syahid pertama dari umat Islam. Bila dibuat pendetailan lagi, ada 2 orang, satu dari laki-laki, satu dari perempuan, maka Sumayyah dari perempuan. Kemudian suaminya Yasir, sementara anaknya itu baru dilepas oleh orang-orang kafir apabila menyebutkan keburukan dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memuji sembahan orang-orang kafir dari patung-patung yang mereka jadikan Tuhan, baru dilepas karena dibakar, dipanaskan besi lalu ditempelkan pada bagian tubuh tertentu, bahkan hingga pingsan beberapa kali karena menahan rasa sakit yang amat berat. Ada Bilal bin Rabah. Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa, tidak ada satupun yang memberikan pembelaan kecuali pada akhir kisah. Itu dibela oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya Bilal dimasukkan ke dalam pakaian besi yang telah dijemur di terik matahari, di mana pakaian itu dipakaikan ke Bilal. Kita tahu Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang berkulit hitam. Jadi pada waktu itu mungkin rasa kasihan orang tidak ada terhadap Bilal.
kecuali yang mendapatkan pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah seperti umat Islam, Abu Bakar, Nabi. Yang lain tidak peduli. Apalagi mengharapkan kepedulian dari orang-orang kafir. Itu jangan bermimpi di siang bolong. Karena kekafiran itu sudah menjadi tabiat yang mengkristal dalam diri mereka untuk memusuhi kebenaran, sebagaimana kebenaran harus membenci kekafiran itu sendiri. Ya, kita pun orang yang beriman, alhamdulillah juga benci kekafiran, bukan orangnya, kekafirannya. Jangan sampai terjadi pada diri kita dan pada diri orang lain. Bila itu terjadi, kita dakwahi perlahan-lahan dengan santun dan sopan, dengan metodenya tersendiri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah tidak ada yang membela, tak ada yang mengatakan sudah cukup, kasihan mereka, tinggalkan mereka, biarkan mereka. Tidak ada. Siapa yang membela? Allah. Illa an yaqulu Rabbuna Allah. Mereka dibunuhi, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka dibenci, disakiti karena mereka mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Nah, jadi kekafiran itu akan membenci itu. Ada waktu ditarik Bilal itu, diletakkan di atas pasir pada saat matahari juga sedang panas-panasnya. Lalu diletakkan batu di atas punggung Bilal, diminta untuk menjadi orang-orang yang murtad. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selalulah orang-orang kafir itu akan memerangi kalian supaya kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu melakukannya. Itu firman Allah. Kalau sudah mendapatkan kekuasaan, sudah banyak dukungan, mereka tidak akan sia-siakan kesempatan untuk menzalimi orang-orang yang beriman, bahkan memerangi orang-orang yang beriman itu. Bila perlu, bumi ini harus bersih dari orang-orang yang beriman. Kalaupun ada yang ditinggalkan, itu karena butuh menjadi budak mereka, butuh menjadi pekerja mereka, butuh untuk perputaran ekonomi mereka, ya, butuh untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka, baik kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kita yang akan dijadikan kuli oleh mereka. Itu lihat orang-orang berkulit hitam, banyak orang Islam yang dibawa ke Amerika. Lihat kembali, kemudian mereka dimurtadkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan Bilal? Sungguh keteguhan hati yang sama sekali tidak memiliki arah untuk bisa padam ataupun bahkan meredup, tidak ada. Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah yang Maha Esa, bukan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian persekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ada
kebenaran itu adalah Tuhan Maha Esa, Ahad, Ahad. Saat ini saja di negeri kita itu panasnya sekitar 37, 36 pada siang hari. Kita merasa kesulitan. Bayangkan Bilal berada di terik matahari dalam siksaan yang begitu berat, ditambah dengan cambukan demi cambukan, tidak diberikan minum kecuali ketika dirasa Bilal ingin mengucapkan sesuatu baru diberikan hanya 1-2 tetes untuk membasahi bibirnya agar kalimat itu bisa keluar, huruf itu terbentuk dan bisa dipahami. Berkali-kali Bilal pingsan, tidak sadarkan diri. Disirami dengan air, diberikan sedikit. Saat disiram dengan air, terbangun, dia mengucapkan sesuatu tidak mampu didengar oleh tuannya. Apa yang kau ucapkan? Hanya gerakan bibir, suara yang mendesis kecil. Lalu diberikan air sedikit, baru terucap Ahad, Ahad. Makin marah orang-orang kafir, diinjak-injaknya Bilal. Sehingga pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pernah mengatakan, saat Khabbab ibni Arat masuk menemui Umar dan duduk di atas kursi, kata Umar, tidak ada yang pantas duduk di atas kursi itu kecuali Bilal bin Rabah. Hendak dimuliakan oleh Umar, tapi yang datang hari itu bukan Bilal, tapi Khabbab ibn al-Arat duduk di atas kursi saat kepemimpinan Umar, kursi tamu biasa, tapi kursinya kursi orang-orang khusus, dimuliakan oleh Umar. Umar katakan, itu kursi yang pantas duduk di situ hanya Bilal. Bahkan beliau sendiri tidak berani duduk di kursi. Kata Khabbab, wahai Amirul Mukminin, aku juga pantas mendapatkan tempat duduk di sini. Ini bukan cari kesombongan nih para sahabat Nabi. Dengan pemandangan seperti ini mereka mengingat masa lalu. Mereka ingin memberikan kesadaran, mereka ingin mengungkap kembali memori yang akan menjadi sejarah terhadap perjuangan yang tidak boleh disia-siakan hari ini setelah perjuangan itu terjadi. Harus ingat selalu. Orang lain ada yang membantu, Bilal juga pada akhirnya ada yang bantu, wahai Amirul Mukminin. Dia dibantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dan dibebaskan serta dimerdekakan. Tapi aku ditangkap oleh mereka, diminta untuk memaki-maki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan agama kebenaran ini. Aku tidak mau. Tapi kemudian mereka mengikat diriku, mereka panaskan api, mereka letakkan di atas tungkunya air yang telah diisi di dalam bejana, sehingga ketika mendidih air itu mereka siramkan ke punggungku. Lalu tidak cukup sampai dengan yang seperti terlihat, wahai Amirul Mukminin. Mereka kembali membakar api, lalu kemudian baranya disebarkan, tubuhku kembali ditidurkan dan dibaringkan di atas api itu, di atas bara.
Pernah Bapak Ibu sekalian menginjak bara api? Rata-rata kita pernah. Dulu setrika tahun 70-an itu masih setrika pakai arang. Yang sekarang jadi barang antik, dicari pun susah. Kalau ada satu dua gitu. Yang kita bakar di kampung itu kalau tidak arang yang dibeli dalam keranjangnya itu dari bambu, bisa juga dari batok kelapa. Setelah dikukur, diletakkan karena banyak fungsinya nanti. Bisa menjadi membakar kue dan lain-lain sebagainya. Salah satunya adalah untuk membuat arang. Nah, saat kita membakar batok kelapa ini, terkadang apinya ya memanas demikian hebat, lalu memecahkan batok itu, terbang ke sana kemari. Kita anak-anak tidak sadar itu, lalu terinjak, subhanallah, sakit. Itu hanya bara yang kecil. Bayangkan apa yang terjadi kepada Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu, dibakar di atas bara yang begitu banyak, ditidurkan dan diseret. Tidak ada yang menolong diriku, sehingga mereka bosan menyiksa diriku. Aku ditinggalkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga kurasakan dinginnya pasir ataupun tanah dengan tubuhku. Maksudnya apa? Ketika dibakar lalu kemudian ditidurkan di atas api, panasnya luar biasa. Waktu diseret baru kurasakan dinginnya daripada bumi. Tadi terbakar terus. Yang hanya mendinginkan tubuhnya adalah ketika bersentuhan dengan bumi. Tapi bayangkan, kita hari ini terbakar sama knalpot, kita sirami berkali-kali, pedisnya luar biasa. Mungkin sedikit rasa mereda dari sakit itu. Nah, Khabbab satu tubuhnya. Lalu kemudian beliau ungkapkan kepada Amirul Mukminin, perhatikan wahai Amirul Mukminin. Beliau buka baju, yang terlihat adalah seluruh bagian punggung dan sebagian daripada lengannya sudah memutih, sudah berkerutan, memutih, macam orang terbakar. Luar biasa. Karena itu mereka tetap dalam keadaan yang sulit ini berpegang kepada janji Allah. Innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Tidak. Innallaha la yuhibbu khawanin kafur. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap pengkhianatan lagi penuh pengingkaran terhadap nikmat. Allah janji, kalau ada orang yang murtad, itu pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap Rasulnya, dan seterusnya. Dari peristiwa hijrah ya, terjadi dengan sebab karena umat Islam dianiaya dan hendak dibunuh. Itu diantara satu dari sekian sebab. Kita bicarakan satu sebab lagi, itu mereka akan membunuh Rasulullah. Sebabnya banyak, ada beberapa. Ini yang kedua sebabnya
ringkasnya adalah mereka ingin membunuh Rasulullah. Semenjak awal itu banyak kisah. Coba lihat di dalam sejarah, dalam sirah. Abu Jahal ini salah satunya misalnya, karena begitu kesalnya sudah terhadap Nabi, pada saat bersama dengan teman-temannya para tokoh-tokoh di Mekah, dia berbicara lantang, saya sudah muak dengan Muhammad. Apa dia ada melakukan salat? Ada, dia rukuk dan sujud di dekat Ka'bah. Kalau besok dia melakukan hal yang sama demi Lata dan Uzza, akan aku injak batang lehernya biar dia jatuh tersungkur. Nanti kalau engkau melakukan itu, wahai Abul Hakam, Bani Hashim akan membuat tuntutan kepada kita semua. Tak usah peduli lagi dengan tuntutan Bani Hashim. Besok kalian akan melihat sumpahku ini. Esok dibuktikan ketika Rasulullah sedang ruku, lalu kemudian sujud, dia mengintai membawa batu yang besar. Dengan kedua tangannya dia angkat, tergesa-gesa dia datang hendak melemparkannya ke kepala Rasulullah SAW saat Nabi sedang sujud. Tapi tiba-tiba beliau melarikan diri, menjumpai teman-temannya. Batu yang ada di tangannya tetap dipegang dalam keadaan gemetar, tak terlepas. Temannya katakan oleh temannya, engkau wahai Al-Hakam, terlihat pucat dan pasi, tidak seperti bagaimana engkau pertama tadi hendak datang kepada Muhammad. Apa yang terjadi? Kenapa engkau tidak melakukannya? Dari jauh dilihat oleh teman-temannya, karena mereka ada klub tempat duduk, ada pos tempat berkumpul. Kata Abu Jahal, ketika aku mendekat kepada Muhammad, aku melihat ada sebuah parit yang cukup dalam. Di parit itu terisi dengan api. Lalu kemudian muncul di dalam api itu sebuah bayangan hitam yang sangat menakutkan. Dan bayangan itu mengeluarkan sayap yang sangat besar. Ini nanti disampaikan oleh para sahabat Nabi kemudian hari. Sehingga Nabi mengatakan, "Dzaka Jibril, law dana minni la akhadhahu udwan." Itu adalah Jibril, dan sekiranya dia mendekat kepadaku, sungguh Jibril akan mencabut anggota tubuhnya satu demi satu. Persendi dicabut-cabut oleh Jibril. Ada riwayat mengatakan seakan-akan yang nampak sama beliau adalah unta yang sangat besar. Tak pernah kulihat unta yang seperti itu. Berarti kejadiannya ada beberapa kali usaha pembunuhan. Unta yang sangat besar, wahai sahabatku sekalian. Lehernya tidak pernah kulihat seperti itu saat dia memutarkan arahnya ke arahku. Lalu dia buka mulutnya, giginya besar-besar sekali. Belum pernah kulihat seperti itu. Pucat pasti, batunya tetap lengket di tangan. Rasulullah hendak dibunuh. Abu Jahal dari pihak lain. Tapi ada pihak yang lebih dekat kepada Nabi juga memusuhi Nabi. Siapa? Abu Lahab.
Itu dari semenjak awal. Padahal abang daripada ayahnya, pamannya. Tiba-tiba Nabi mengumumkan, ayo semua kumpul, wahai Bani Fulan. Nabi berada di Bukit Safa, di kaki Jabal Abu Qubais. Nabi sampaikan dakwah. Orang semuanya ngumpul, panggil. Tiba-tiba Abu Lahab datang. Itu kamu hendak sampaikan, wahai Muhammad, kumpulkan kami di sini. Tabballaka sairal yaum. Sepanjang hari celakalah engkau, wahai Muhammad. Orang datang tertatih-tatih cuma mau bilang itu, mau rendahkan Tuhan kami, mau misahkan anak-anak kami dengan keluarganya, suami dan istri, istri dan suami. Celaka engkau, wahai Muhammad. Turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Marah betul itu keluarga Abu Lahab. Ini tempat tinggalnya pertama paman Nabi, kemudian tempat tinggal Abu Lahab itu, Bapak Ibu sekalian. Ini waktu kita sudah habis, insyaallah ada waktu kita akan sambung. Tempat tinggal Abu Lahab itu bagaikan rumah kopel dengan Khadijah binti Khuwailid. Rumah Nabi di depannya. Jadi tetanggaan tuh, tapi begitu bencinya. Ya. Ini peristiwa hijrah terjadi karena sebab yang kedua, ingin Nabi dibunuh oleh mereka. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Beberapa kisah lainnya akan kita sampaikan tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hari Ahad depan itu sudah memasuki, atau hari Sabtu, kita tahun 1440 Hijriah. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya tahun-tahun yang baik ya bagi umat Islam juga secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون فنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحكانا وإذ امتزجنا بالمودة لا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختار